Nias Sarah, sorry. Saya sekolah di Stekom, Universitas Sains Teknologi Komputer di Semarang. Saya semester 6. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada panitia IKN yang menyelenggarakan doa syafaat malam ini, menjadikan saya sebagai MC ya. Dan harapan ke depan juga semoga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang terkasih, untuk mengawali ibadah doa kita malam ini, mari kita nyanyikan ya sebuah lagu pembuka, yaitu Kubalogu Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu hari ini dalam kehidupan kami, atas pribadi kami Tuhan, selalu menjaga merawat kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami sangat mengucapkan terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu, juga Tuhan kami boleh hari ini dapat bergabung untuk ibadah doa persekutuan malam ini Tuhan. Tuhan senantiasa selalu menyertai setiap rohani kami, kiranya Tuhan kasih setiamu selalu menyertai kami. Terlebih Tuhan, untuk Ibu Pendeta yang akan firman hari ini, kiranya senantiasa Tuhan terusmu selalu berbicara atas kami. Senantiasa Tuhan, malam ini kami terus bersuka cita dan bertumbuh di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ibu, terus saatnya ya kita akan masuk ke dalam buku renungan. Sebelum itu, mari kita mengawali, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita mengawali ya, kita berdoa, kita bernyanyi Wonogo Sibai. Wonogo Sibai dedagu babamun ronrongo lima Yesus mangalulun raodo fenau bagame taheme ia bayoini hau Yesu dozigem banuau sama tikau ubokai dedagu kau Yesu nahya daro Baik, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kembali kami menyentuh penyertaan-Mu bagi kami semua. Tuhan, pada sama-sama melalui ruang Zoom untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan kami semua yang bersama-sama merenungkannya, sehingga kami boleh mendapatkan pemahaman yang baru akan firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, renungan pada malam ini akan saya bacakan dari Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Judulnya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan,
Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, saudara, tema kita malam ini, orang-orang miskin selalu ada padamu. Terambil tadi di ayat 7, kata-kata Yesus. Nah, saudara, apa yang dengan tema ini? Bahwa ada orang-orang yang ditakdirkan untuk selalu miskin, sehingga mereka selalu ada, atau bagaimana? Dan kalau kita mendengar kata-kata Yesus ini, lalu kira-kira bagaimana kita memahami atau bagaimana kita merespon? Karena kan kata-kata ini juga ya ditujukan juga kepada kita sebagai murid-murid yang ada pada saat ini, bahwa orang-orang miskin selalu ada padamu. Nah, dalam hal ini memang dia bicara miskin harta, ya, miskin uang. Tapi yang miskin itu sebenarnya ya bisa macam-macam juga. Miskin akan kasih kepada sesama, miskin akan perhatian kepada sesama. Jadi kita bisa perluas soal miskin itu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat dulu perikop kita. Ini pasal 14 ini judulnya rencana untuk membunuh Yesus. Lalu kemudian perikop yang kita baca, Yesus diurapi, dilanjutkan dengan cerita Yudas mengkhianati Yesus, lalu Yesus makan Paskah dengan murid-murid, kemudian pergumulan di Taman Getsemani, dan sampai akhirnya Yesus ditangkap. Lalu berlanjut dengan sidang. Jadi bacaan kita malam ini itu menjadi bagian dari masa-masa akhir dari hidup Yesus, atau bisa dikatakan juga ini adalah bagian dari persiapan Tuhan Yesus merampungkan tugasnya di mana dia harus mati. Nah, peristiwa yang kita baca ini terjadi di Betania. Di Betania, di rumah Simon si Kusta. Pak Taus, ini suaraku kedengaran ya, Pak? Kedengaran, Ibu. Ah ya, soalnya ada tulisan ini muncul. Nah, bacaan kita khusus perikop kita pada malam ini kejadiannya di Betania, di rumah Simon si Kusta. Jadi mungkin Simon ini tadinya orang yang pernah sakit kusta. Lalu dikatakan bahwa datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Cerita yang sama, saudara, kita bisa lihat di Matius dan juga Yohanes. Tetapi yang berbeda dengan Yohanes itu, di situ disebutkan bahwa perempuan ini Maria saudara Lazarus, dan terjadinya juga di Betania.
tetapi dalam bacaan kita tidak disebutkan siapa nama wanita ini. Nah, kadang-kadang ada memang perbedaan-perbedaan dari Injil, cerita yang sepertinya sama tapi bisa berbeda, ya mungkin karena berbeda yang menuturkan, berbeda yang mau ditekankan. Malam ini kita akan melihat Markus pasal 14 ini, dikatakan bahwa seorang perempuan datang membawa minyak narwastu murni dan meminyaki kepala Yesus. Nah, ini juga tradisi bagi mereka pada saat itu, kalau meminyaki itu seperti seperti pengesahan. Jadi kita ingat misalnya ketika Raja Daud dipilih untuk menjadi raja, maka Nabi Samuel itu meminyaki. Ya, itu satu simbol. Berarti bisa kita katakan bahwa tidak disebutkan namanya Maria di situ, di bagian di perikop lain disebut perempuan ini melakukan sesuatu yang besar, ya bukan sesuatu yang sederhana. Apa yang dilakukannya ini sesuatu yang besar yang bisa jadi dia sendiri pun tidak sadar, ya tidak sadar sepenuhnya bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang besar. Nah, menarik di situ adalah bahwa kemudian ada seorang, dan tentunya ini kita bisa katakan laki-laki, ya kemungkinan besar dia laki-laki, yang protes di ayat 4 ya, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ini bisa dijual, bisa dapat 300 dinar, dan uangnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, saudara, pada saat itu upah satu hari kerja itu 1 dinar. Jadi berarti minyak ini seharga upah pekerja 300 hari. 300 hari itu sekitar 9 bulan. Ya, gaji berarti penghasilan 9 bulan. Saya mencoba menghitung kalau kita umpamakan saja sekarang UMR itu 60.000 per hari kali 300 hari, ini harga minyak wangi ini 18 juta. Kira-kira seperti itu perbandingannya. Ya, saya pikir kita di sini tidak ada yang berencana membeli minyak wangi seharga itu ya, seharga 18 juta. Jadi yang mau dikatakan di situ adalah bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini, apa yang dia berikan minyak narwastu murni, sesuatu yang sangat-sangat mahal. Sehingga wajar juga kalau ada orang yang kemudian mengatakan kan mending itu minyak narwastu dijual aja, dapat uang 300 dinar, bisa buat ngasih makan banyak orang. Nah, kesannya saudara, orang ini bijak. Ya ngapain buang-buang uang? Lebih baik kasih bagi-bagi kepada orang miskin. Walaupun belum tentu dia juga benar-benar membagi-bagi kepada orang miskin kalau dia ada di posisi itu. Nah, kita lanjutkan dulu melihat jawaban Yesus di ayat 6. Yesus kemudian menjawab, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Nah, ini menarik menurut saya, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus mengatakan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, walaupun di mata yang lain seakan-akan itu pemborosan, ini adalah sesuatu yang baik, ya satu perbuatan yang baik. Dan kita bisa kaitkan juga ini di ayat 8, di mana Tuhan Yesus mengatakan di ayat 8, "Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Dan seterusnya nanti di ayat 9, bahwa apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini satu perbuatan yang baik. Dia memberikan sesuatu yang baik. Dia memberikan sesuatu yang sangat berharga
yang dia punya, yang tanpa dia sadari juga oleh Yesus diberi makna yang lebih dalam. Yang kita lihat di ayat 8, bahwa Tuhan Yesus mengatakan ini sudah juga sebagai persiapan untuk penguburanku, ya, bahwa dia diminyaki. Kita tahu saudara bahwa bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu buru-buru dikuburkan, sehingga baru pada pagi-pagi hari Minggu itu beberapa perempuan mau datang subuh-subuh untuk meminyaki, karena mereka punya tradisi seperti itu sebenarnya. Jadi Yesus itu seolah-olah dia mati tanpa ya dilakukan tradisi meminyaki kepadanya. Ketika perempuan-perempuan mau meminyaki dia pagi-pagi, ternyata dia sudah bangkit. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan ini ketika meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, ini sudah sebagai bagian dari menyiapkan Tuhan Yesus masuk dalam kematian dan penguburannya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Lalu kemudian di ayat 9, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan menjadi satu kisah yang abadi, ya, satu kisah besar yang abadi yang akan selalu dibicarakan orang, diingat orang, dimanapun, kapanpun, termasuk pada masa kita saat ini. Nah, dari sini, saudara, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini, di mata orang lain ini pemborosan, tapi ternyata di mata Tuhan ini sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang sangat bermakna. Kita bisa mengatakan bahwa perempuan ini memberikan sesuatu yang sangat berharga yang dia punya. Ya, kalau soal nanti dia membantu orang-orang miskin juga, mungkin dia melakukannya di hari yang lain. Tapi pada saat itu, dia memilih apa yang paling berharga yang dia punya, dan dia memutuskan untuk memberikannya kepada Tuhan sebagai penghormatannya, sebagai persembahannya. Nah, saudara-saudara, sampai di sini, apakah ada yang mau berkomentar? Apa komentar kita tentang apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Silakan. Apakah saudara setuju dengan komentar orang tadi itu bahwa ini sebenarnya pemborosan? Boleh, Bu Pendeta. Silakan, Pak Fon. Iya, ini sebelum sampai ke apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saya menganggap bahwa perempuan ini termasuk orang kaya, orang berkecukupan, ya, dengan bisa punya minyak wangi, narwastu murni. Berarti dia ini memang dari keluarga orang mampu. Lalu di dalam tema itu orang miskin selalu ada padamu. Kalau saya memaknai ini bahwa Tuhan Yesus itu menegaskan kepada kita bahwa memang di dunia ini itu ada orang berkecukupan, ada orang miskin, ada orang jahat, ada orang baik, begitu. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus menekankan bahwa itu loh, ada di antara kamu itu juga orang-orang miskin. Dan justru misi Tuhan Yesus itu datang, itu adalah kalau kita lihat kemudian, itu untuk datang untuk menolong orang yang lemah.
ya, orang yang lemah, orang yang berdosa, bukan datang untuk para penguasa, bukan. Ini. Nah, mungkin sebelum sampai ke situ, ini saya karena ini kan dalam rangka menjelang Paskah ya. Ya. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan pada kita dulu, ini makna Paskah yang yang akan yang akan mereka lakukan itu ya 2 hari lagi kalau dalam bacaan ini, itu makna Paskah pada waktu itu, apakah sama dengan makna Paskah itu pada saat ini? Ya. Nah, pada saat ini Paskah ini apakah Paskah hari Jumat atau Paskah pada hari Minggu kebangkitan? Ini supaya kita punya pemahaman yang lebih jelas tentang Paskah ini. Jadi sengaja saya waktu kita bicara dulu bahwa dalam pendalaman Alkitab ini ya bukan hanya sekedar persekutuan doa, tetapi kita berdoa syafaat, tetapi kita juga perlu mendalami, saling berbagi makna daripada setiap kali kita membaca firman Tuhan. Lalu dari situ nanti kita saling berbagi dan boleh memberikan semua komentar ya, tanggapan, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Semua boleh memberikan tanggapan itu. Nah, jadi kembali pada ini pertanyaan saya tadi, supaya kita juga lebih siap mempersiapkan diri menjelang Paskah ini. Nah, Paskah pada waktu Tuhan Yesus ini mau mengadakan jamuan Paskah dengan murid-muridnya, maknanya apa, lalu kemudian Paskah pada saat sekarang. Nah, Paskah pada saat sekarang itu lebih kepada titik beratnya pada Jumat Agung atau pada hari Minggu pada kebangkitan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Pon. Ya, berarti ini agak mundur dulu ke belakang ya, bicara tentang Paskah. Apa yang dirayakan oleh Yesus waktu itu menjadi bagian dari perayaan orang Yahudi pada saat itu. Mereka merayakan Paskah untuk mengingat bagaimana nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi Paskah itu artinya lewat. Waktu itu ada 10 tulah yang dijatuhkan kepada bangsa Mesir, baru di tulah ke-10 ketika semua anak sulung mati, barulah Firaun melembutkan hatinya dan mengizinkan orang Israel pergi keluar dari Mesir. Dan waktu itu tandanya bagi orang Israel adalah mereka harus mengolesi pintu rumahnya dengan darah anak domba. Jadi kalau ada darah yang sudah diolesi di depan pintu, maka malaikat yang memberikan tulah mencabut nyawa itu akan melewati rumah itu, lewat. Jadi Paskah itu artinya lewat. Nah, Paskah pada zaman Tuhan Yesus yang sedang mereka rayakan pada saat itu adalah dalam rangka mengingat, karena itu adalah peristiwa besar yang tidak boleh dilupakan, karena mereka berhasil keluar dari Mesir oleh pertolongan Allah, maka mereka bisa tiba di tanah perjanjian dan menjadi bangsa yang besar. Jadi sama seperti mungkin kalau kita mengingat 17 Agustus ya sebagai hari kemerdekaan kita. Jadi merdeka, kebebasan dari bangsa Mesir yang sekian lama memperbudak mereka. Nah, bulan depan kita akan merayakan Paskah di tanggal 17 April, dan tadi Pak Fon tanya lalu apakah sama, ya ada perbedaan yang sangat jelas adalah bahwa Paskah yang kita rayakan adalah tentang kebangkitan Tuhan, tapi makna bahwa itu adalah kebebasan dari Allah atau penyelamatan dari Allah itu yang sama. Cuma bedanya kalau dulu mereka dibebaskan dari tanah Mesir, sekarang kita merayakan Paskah untuk mengingat
kematian Yesus yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi itu Paskah yang kita rayakan pada zaman kita saat ini, tentang Yesus yang mati bagi kita untuk memberi kita kebebasan. Maaf sebentar. Ya, itu mungkin Pak Fon yang bisa saya jawab tentang Paskah. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain, saya yakin Pak Fon sebenarnya sudah tahu ini ya. Jadi ini pertanyaan informatoris buat kita semua yang lain. Ya, Kembali enggak juga pada lah, ini saling melengkapi ini. Iya Pak, makasih. Ini mohon maaf, ini saya ada di tempat yang tidak biasa. Ini kursi anak saya ternyata turun-turun kursinya ini. Jadi agak mengganggu sedikit. Kembali pada yang saya sampaikan tadi, jadi ketika mereka berkumpul dalam rangka persiapan untuk Paskah, maka di situ seorang perempuan datang dan meminyaki kepala Yesus. Jadi dia seperti menggunakan momen itu untuk memberikan satu penghormatan. Nah, memang di sini tidak jelas siapa perempuan itu, tapi ada beberapa tafsiran yang mengatakan bisa jadi dia adalah Maria, saudara Lazarus, karena ini juga di Betania, dan dia mau mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Yesus, membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian. Tapi bisa jadi juga dia seorang perempuan yang lain yang pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dari Yesus, yang entah disembuhkan, entah dibebaskan dari kuasa setan. Dan perempuan ini datang menggunakan momen berkumpul itu untuk menunjukkan, memberikan satu bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi, ya, memberikan sesuatu yang sangat berharga, berarti dia sedang memberikan juga penghormatan, penghargaan yang sangat tinggi. Nah, kembali pada pertanyaan saya tadi, teman-teman, karena kan di sini ada yang protes, ya, mending itu dijual aja, uangnya dibagi-bagi sama orang miskin. Mungkin nanti di akhir bisa kita lanjutkan lagi diskusinya. Saya lanjutkan dulu. Saya mencoba membandingkan ini misalnya dengan apa yang dialami oleh presiden kita, ya, di dalam banyak hal-hal besar yang dibangunnya, ya, jalan, ya, infrastruktur, kemudian bendungan, ya, dan banyak hal yang lain lagi. Seringkali kita mendengar ada juga yang protes, ya, itu ngapain buang-buang uang, padahal rakyat sedang susah. Nah, ini tadi yang mau saya minta komentar teman-teman, ya. Jadi, apakah yang dilakukan oleh, bagaimana pendapat teman-teman terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ketika ia membuang, dalam tanda kutip, ya, membuang begitu saja minyak narwastu yang sangat mahal. Silakan, ada teman-teman yang mau kasih komentar? Ayo silakan, ya, masing-masing bisa memberikan pendapat, ya. Ini diskusi, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Ya, saya coba. Silakan Pak Amano. Paris. Terima kasih. Jadi apa yang diperbuat oleh seorang perempuan ini sebetulnya, ya, ada benarnya kalau itu juga pemorosan kalau dilihat dari sisi memang ada orang miskin dan ada yang membutuhkan. Tapi dari sisi lain sebetulnya ini yang harus kita cermati juga di sini, bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa itu pemborosan itu tidak murni, gitu. Tidak murni bahwa
apa yang dilakukan perempuan ini itu semata-mata pemerosan, dan itu nanti akan misalnya kalau misalnya itu dijual pun itu belum tentu itu digunakan untuk keperluan-keperluan sosial atau untuk fakir-fakir miskin. Jadi saya melihatnya malahan apa yang diperbuat perempuan itu sebetulnya di satu sisi itu ada benarnya, itu juga pemerosan, tapi karena dilakukan kepada orang yang tepat, artinya Tuhan Yesus dalam hal ini yang akan menghadapi suatu masalah di kemudian, lalu dia sudah menyatakan di sini kan belum tentu saya bersama-sama dengan kalian untuk selamanya. Lah ini saya melihatnya demikian. Jadi tidak semata-mata perempuan itu kita persalahkan atau katakanlah pemerosan, tapi juga bisa dikatakan pemerosan dari sisi pemanfaatan minyak yang cukup mahal, sementara ada orang-orang miskin di sekitar itu yang sebetulnya membutuhkan. Demikian, terima kasih. Ya, makasih Pak. Jadi harus dilihat juga dasar dari orang yang protes itu ya. Ini dia protesnya itu sebenarnya karena niatnya baik atau sebenarnya cuma sekedar supaya kelihatan baik saja. Sementara kalau dia sendiri ada di posisi itu atau misalnya uang 300 dinar benar-benar dikasih ke tangannya, belum tentu dia melakukannya dengan baik. Ya kita juga tahu bahwa banyak sekali pengumpulan dana yang mengatakan tujuannya adalah untuk membantu yang sakit, tapi entah berapa nanti yang sampai ke yang sakit, sementara sebagian besarnya mungkin masuk ke kantong yang mengumpulkan dana itu. Ya tapi itu tentu urusan pribadi masing-masing ya kalau yang seperti itu. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bahwa tidak selalu itu pemborosan. Kalau kita melihat apa yang menjadi latar belakang yang dia bertindak seperti itu, apa yang menjadi tujuannya, dan memang dia mau melakukan itu karena dia punya. Tadi Papa juga mengingatkan bahwa perempuan ini tentu bukan orang miskin, ya, dan bisa jadi juga dia sudah menyumbang kepada orang-orang miskin jauh lebih besar daripada 300 dinar minyak narwastu ini. Bisa jadi seperti itu karena tidak diceritakan ya, dan tidak semua orang juga mungkin senang menceritakan kebaikan-kebaikan mereka. Tapi ini membuka pikiran kita bahwa perempuan ini pastilah seorang yang kaya, dan kalau dia memberikan sesuatu yang mahal, itu hal yang wajar saja. Dan bisa jadi dia sudah memberikan jauh lebih besar untuk orang-orang miskin. Ya, beda misalnya kalau kita tahu sangat pelit, tapi dia mengaburkan sesuatu misalnya untuk kesombongan, untuk kebanggaan, ini juga kita bisa temukan dalam kehidupan kita saat ini. Ya, orang-orang yang senang kelihatannya dia punya rasa sosial yang tinggi, tapi sebenarnya hanya untuk pamer ya, atau hanya untuk supaya orang memuji dia, sementara mungkin ya di rumah keluarganya masih kekurangan. Ya ada juga yang mengeluh seperti itu ya, misalnya kepala keluarganya senang sekali yang senang jajanin orang, tapi sebenarnya di rumah juga keluarganya masih butuh. Nah, kita mungkin membayangkan bahwa perempuan ini tidak seperti itu. Dia memang memberikan sesuatu yang baik kepada Yesus, sesuatu yang mahal, tapi dia sendiri juga bisa jadi orang yang juga sudah menyumbang banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah ada teman-teman anak muda yang mau komentar juga? Coba saya dari saya Bu Pendeta. Boleh, Jadi ini menarik ini menarik ya. Jadi ada di sini itu kita lihat ada 3 pribadi yang kita lihat di sini, yaitu satu sosok Tuhan Yesus, satu sosok daripada perempuan yang memberi penghormatan yang sangat tinggi pada Yesus, dan kemudian Nihet Simangabeli.
Yang tadi di bacaan itu ada Yudas Iskariot kalau kita lanjutkan. Jadi ini memang cerita tentang perempuan yang memuliakan Tuhan Yesus ya. Itu kita ingat juga pada waktu Tuhan Yesus bertamu di perempuan-perempuan ini memang hebat ya, memang hebat. Laki-laki hebat juga, tapi dalam hal ini itu perempuan itu lebih spontan. Nah, misalnya ada perempuan juga pada waktu Tuhan Yesus bertamu di rumah Marta dan Maria. Itu lalu kemudian Maria itu mengoleskan minyak itu tapi bukan di kepala. Ya, di kaki. Tapi di kaki Tuhan Yesus, lalu menyapu, mengelap kakinya Tuhan Yesus itu langsung dengan rambutnya. Ya. Dan itu diprotes oleh Marta. Aku sudah payah-payah di belakang menyiapkan ini, kau sendiri ada di situ. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, enggak, dia sudah melakukan yang benar, apa yang diberikan padaku. Nah, dalam hal ini adalah untuk kembali pada perempuan yang ini tadi, saya kira bahwa dia sudah mengikuti itu pengajaran daripada Tuhan Yesus. Sudah mengikuti, bukan hanya bukan hanya saat itu, bukan. Dari pengajaran daripada Tuhan Yesus, apa yang disampaikan dan sebagainya, mungkin sudah Roh Kudus itu sudah tumbuh di dalam hatinya, yang meyakinkan dia bahwa orang yang dihadapinya itu adalah Mesias yang diharap-harapkan oleh orang Israel. Tetapi justru orang-orang Israel tidak melihat Mesias itu di dalam diri Tuhan Yesus. Karena apa? Karena orang Israel mengharapkan Mesias yang datang penuh dengan kemuliaan dan kekuasaan. Sementara misi Tuhan Yesus tidak di situ. Tuhan Yesus datang itu untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang berdosa. Dan untuk menyelamatkan, mengembalikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu misi daripada Tuhan, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu. Jadi memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, maka itu Tuhan Yesus datang. Dan perempuan ini itu tahu betul. Saya yakin sekali itu. Dia tahu betul bahwa orang yang dihadapinya itu bukan manusia biasa. Itu. Sehingga muncul dalam hatinya, oh, ini orang yang patut saya muliakan. Dan betul. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ kalau kita baca, kalian jangan memarahi dia. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk saya. Karena dia sudah memberikan penghormatan, memuliakan tubuh saya. Pada waktu nanti saya dikuburkan. Itu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya itu dia sudah tahu bahwa dia itu akan dibunuh. Tetapi kan dia tidak lari dari Yerusalem. Gitu. Tetapi dia memang taat di situ. Jadi dalam hal ini itu dari saya melihat di sini bukan dari sisi materinya, tetapi adalah hati rohani yang tergerak secara tulus dari perempuan ini yang meyakini betul bahwa dia adalah Mesias Tuhan yang diharap-harapkan oleh orang Israel. Makanya dia memberikan penghormatan sedemikian tinggi tanpa melihat harga. Dia memberikan yang terbaik daripada dirinya. Itu yang terbaik pada diri. Dan mungkin kita juga semua dalam hidup kita harusnya begitu. Jadi kita memberikan yang terbaik itu untuk Tuhan sebagai yang disebut anak-anak Tuhan. Jadi pemahaman saya begitu, Bu Pendeta. Ya, soalnya Pak Fon ini semakin memperdalam. Jadi bagaimana cerita ini tidak hanya kita lihat sebagai satu informasi aja bahwa ada perempuan dia memberikan sesuatu yang mahal. Ya, tapi kita mencoba melihat bahwa perempuan ini pasti seorang yang kaya, pasti juga seorang yang baik.
Dan ketika ia melakukan tindakan penghormatan kepada Tuhan, ini yang barusan ditekankan oleh Pak Fon adalah bahwa dia tahu bahwa Yesus ini bukan orang biasa, ya. Artinya bahwa si perempuan ini sudah melangkah lebih jauh, ya, kita bisa bilang begitu, dalam pemahamannya tentang Yesus, bukan hanya guru biasa. Makanya dia rela untuk memberikan yang terbaik untuk Yesus. Jadi kita bisa katakan bahwa di hati perempuan ini ada muncul kasih, ya, kasih yang besar, sehingga itu terwujud dalam tindakan keikhlasan untuk memberikan yang terbaik. Nah, saya mencoba membuat contoh yang sederhana buat teman-teman yang masih muda ini. Teman-teman, pernahkah memberikan kado untuk pacar? Pasti tidak mungkin kan pergi beli yang murah meriah aja gitu, ya. Kalau ngasih, atau ada yang mau cerita, yang mau berbagi? Kalau mau memberi sesuatu kepada orang yang istimewa di hati kita, kira-kira apa yang kita pikirkan? Apakah sekedar beli aja yang murah meriah, atau apa kira-kira yang kita pikirkan? Saya mau tanya sama siapa ya? Ada yang mau berbagi cerita nggak? Mungkin saya sedikit berbagi cerita, Bu. Ya, ini siapa ya? Ya, Armia, Bu. Armia. Oh, oke, silakan. Armia. Bukan mengenai pacar juga ini ya, Bu ya. Teman dekat mungkin. Untuk orang tua. Oke. Seperti yang Ibu kasih contoh tadi, seperti memberikan sesuatu yang berharga gitu. Nah, saya sedikit bercerita, semisalnya saya ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk orang tua, semisalnya hari ulang tahun gitu ya, Bu ya. Nah, misalnya orang tua saya itu ulang tahun, berarti saya juga harus mempersiapkan apa yang mereka butuhkan, seperti itu, Bu. Jadi, saya itu sesuaikan apa yang mereka butuhkan, misalnya baju, misalnya mama saya ini sukanya baju yang ini, berarti saya harus menyesuaikan dengan selera mama saya. Jadi misalnya di toko ini nggak ada, berarti saya juga berpindah dengan toko yang sebelah sana. Berarti saya juga memilih yang terbaik, apa yang terbaik sesuai dengan selera orang tua saya tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, terima kasih Armia. Ya, ini lebih makin jelas buat kita ya. Artinya bahwa ketika kita memberi sesuatu, kan seringkali kita juga mendapat sesuatu itu malah tidak berguna, ya. Atau misalnya kalau kayak Natalan, ada tukar-tukar kado. Kadang-kadang tukar kado itu tidak membuat kita gembira. Ya, malah ada yang merasa kecewa, saya sudah beli yang bagus, saya dapatnya yang kayak gini. Dan kadang-kadang hadiah-hadiah tukar kado itu malah akhirnya nggak kepake. Nah, Armi yang mengingatkan itu bahwa kalau mau memberi sesuatu dan kita ingin tujuan kita adalah membuat senang hati yang menerima, maka kita harus memikirkan apa ini yang dia inginkan, apa yang dia sukai. Dan tentu bukan hanya sekedar kita keluar masuk toko untuk bisa mendapatkan apa yang terbaik, tapi juga saya pikir ya termasuk menyisihkan uang jajan kita demi untuk membeli sesuatu yang berharga. Bahkan kadang-kadang kita rela mengeluarkan uang kita lebih besar, membeli sesuatu yang mahal untuk orang yang kita kasihi, supaya dia senang. Barang yang kita sendiri belum tentu mau beli juga karena mahal, tapi karena untuk orang yang kita sayangi, ya kita bela-belain, kita beliin. Ya saya tadi kasih contoh, orang yang pacaran juga suka begitu, walaupun anak kos, makan udah susah, tapi kadang-kadang ya rela ngurangi uang makannya supaya bisa membelikan sesuatu. Dan itu karena ada rasa sayang, ingin membuat orang yang diberi itu menjadi senang, menjadi bahagia. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa perempuan ini adalah seseorang yang setidaknya dia mulai tak sadar bahwa Yesus ini
bukan orang biasa. Yesus ini pastilah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dan dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik dari dirinya untuk memberi penghormatan kepada orang yang dia hormati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan oleh Yesus, orang-orang miskin selalu ada padamu. Ini menjadi tema kita pada malam hari ini. Nah, saya juga ingin mengajak kita untuk berpendapat. Kata-kata Yesus ini, orang-orang miskin ada padamu. Apakah kita juga sudah menyadari gitu bahwa memang di sekitar kita itu ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang perlu kita bantu. Silakan kalau ada teman-teman yang mau berkomentar juga tentang ini, mungkin punya pengalaman memberi bantuan atau punya usulan-usulan seperti apa sih. Kita tentu tidak berpikir bahwa yang dimaksud dengan orang-orang miskin selalu ada padamu adalah orang-orang miskin yang sama. Ibu Pendeta, Ya, silakan Pak. ini makin menarik ini. Jadi sebelum saya ke situ, Ya. kita ingin mendengarkan juga itu dari para mahasiswa itu ya. Itu Ya. sebagai mahasiswa, ini Anda berangkat dari Nias atau dari kota mana sampai di Jogja, tentu dengan satu tujuan, yaitu untuk studi. Ya. Tetapi dalam menjalankan studi itu bukan berarti bahwa semua itu mulus. Tentu ada banyak masalah. Tetapi walaupun ada banyak masalah, entah biaya atau bagaimana, itu mari kita aplikasikan ini, ya. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini untuk menghormati orang yang dikasihi. Tadi sudah dikatakan di sini orang tua misalnya. Nah, dalam hal ini sebagai mahasiswa, ini hadiah apa yang Anda pikirkan untuk membahagiakan orang tua dalam suasana studi yang Anda lakukan? Jadi dari keberadaan adik-adik mahasiswa di Jogja, hadiah apa yang terbaik sebagai student mahasiswa untuk diberikan kepada orang tua? Ini kita ingin mendengarkan ini mereka. Ya, silakan teman-teman mahasiswa. Kita ini kan jauh-jauh dari Nias ya, datang ke Jogja ini tentu kita punya harapan bahwa kita mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Nah, pertanyaan Pak Fon tadi, apa yang mau kita tunjukkan kepada orang tua kita sebagai ucapan terima kasih kita? Karena orang tua itu kadang dia lapar, dia memilih lapar saja karena mengingat lebih baik uangnya saya kirim kepada anak saya. Ya, pengorbanan orang tua itu kadang-kadang sangat besar, ya, sangat besar. Bahkan mereka bekerja, banyak orang tua kita yang bekerja keras siang malam, yang semuanya tidak lagi untuk dia nikmati sendiri, tapi dia tujukan untuk anaknya. Dia bisa nggak punya baju yang baru, bisa makan sederhana, bahkan mungkin sakit pun mereka tahan dulu aja supaya ada uang yang bisa dikirim kepada anak-anaknya di rantau. Nah, lalu bagaimana cara kita memberikan ucapan terima kasih? Kalau jawaban yang gampangnya adalah belajar sungguh-sungguh supaya lulus pada waktunya. Nah, saya pengen jawaban yang lain gitu ya dari kita. Kalau itu kan jawaban yang udah biasa banget gitu. Tapi apa jawaban yang lain yang ya bukan hanya kita berpikir nanti saya lulus, orang tua saya bahagia. Tapi di saat ini juga, di keseharian kita juga, apakah kita juga selalu ingat untuk memberikan sesuatu yang membuat mereka senang? Silakan teman-teman yang mahasiswa, yang orang tuanya ada jauh di sana, sudahkah menyapa orang tua hari ini? Silakan siapa yang mau berpendapat dari teman-teman mahasiswa. Yang udah lulus juga bisa, seperti Alfred.
Monggo teman-teman, ada yang mau, Mungkin saya bisa kasih tanggapan, Bu. ini siapa? Armia, Bu. Oh, Armia lagi, kok nggak nongol di layar saya. Silakan. Kalau dari saya sendiri, Bu, harapan yang saya berikan kepada orang tua, pertama-tama dulu, harapan pertama saya bisa sampai ke Jogja ini, pertama dulu saya itu bisa menjaga diri dengan baik, Bu. Itu sudah membuat orang tua saya bangga. Berarti saya bisa menjaga diri, saya bisa mandiri di sini. Bisa menjaga diri artinya tidak terjun dengan pergaulan bebas di sini, Bu. Berarti saya bisa menjaga diri tanpa pengawasan dari orang tua saya, tanpa pengawasan dari mereka, saya bisa menjaga diri. Artinya saya tidak terjun dengan dunia yang semakin ricu ini, jadi saya nggak terjun di situ, Bu. Jadi orang tua saya bangga, berarti sampai detik ini anak saya masih seperti anak saya pada saat masih dinias. Seperti itu, Bu. Dan kedua, hal apa yang perlu saya berikan juga kepada orang tua saya, kalau misalnya setiap pagi saya sapa orang tua gitu, Bu. Saya beri kabar kayak gini, Ma, Pa, pagi ini saya sudah bangun loh, saya sudah bangun di kos dan saya sangat bahagia, seperti itu. Dan misalnya kalau malam, Pak, Ma, saya sudah pulang dari kos. Jadi setiap hari juga saya sering berkabar berarti anak saya baik-baik saja, berarti ada kebahagiaan tersendiri bahwa anak saya ini tidak melupakan jejak orang tuanya dari belakang. Seperti itu, Bu, dari saya. Terima kasih Armia, karena kadang-kadang ada orang tua yang nanyakan, gimana kabarmu? Jawabannya baru besok atau besoknya. Iya, betul sekali, Bu. Alasannya bisa macam-macam, lagi kuliah atau paketnya habis. Iya, benar, Bu. Tapi herannya kalau anak-anak yang ngirim chat minta uang, biasanya pada detik itu juga orang tuanya udah langsung jawab. Ya, kadang-kadang begitu. Saya merasakan itu karena saya sekarang juga orang tua yang anaknya ada di luar. Kadang-kadang ya ada rasa gelisah ya ketika misalnya lagi hujan. Kadang saya berpikir, apa di sana hujan nggak ya anakku? Ketika saya mau makan dan makanannya mungkin enak, yang saya pikirkan, anakku udah makan belum ya? Gitu ya. Jadi ketika orang tua dapat chat yang walaupun sederhana, cuma ngasih kabar, saya baik-baik aja, saya mau begini, mau begitu, itu buat orang tua sangat menyenangkan. Ya, terima kasih Armia, ini juga bisa jadi masukan buat kita semua yang jauh dari orang tua, menyadarkan kita bahwa orang tua itu selalu menunggu kabar karena itu membuat mereka lega. Ya, orang tua selalu memikirkan itu. Ya, saya menyadari itu sekarang ini. Dulu ketika saya lulus, saya pulang, adik saya 2 orang masih kuliah di Jogja. Dan saya sering kali mama saya itu bilang, "Tela nolong mangan rahiu yandre, tela na basai rabalala." Dan waktu itu pikiran saya, ngapain sih dipikirin, mereka juga baik-baik aja di sana. Tapi ketika saya ada di posisi sebagai orang tua, ya saya baru merasakan bahwa memang orang tua itu selalu ya ada rasa mengkhawatirkan anak-anaknya, dan kalau ada kabar dari anak-anak itu sangat menyenangkan. Silakan teman-teman mahasiswa yang lain boleh memberikan kita ide-ide baru. Johnny. Mungkin saya bisa tambahkan, Bu. Ya, silakan. Ini mahasiswa yang sudah selesai ya. Ya. Baru-baru Zalawa. Ya, pertama itu dari firman Tuhan yang kita bahas ini hari ini itu memang ya sungguh kita menyadarkan sesuatu hal yang luar biasa ya, di mana ketika seseorang itu semakin mengenal dengan Tuhan dan semakin mengenal juga dia tahu apa menjadi keinginan Tuhan. Jadi keinginan Tuhan seperti apa, kita semakin tahu. Berarti begitu juga kehidupan kita, apa yang harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi semakin kita mendalami contohnya kebenaran firman Tuhan, mengenal dengan Tuhan, sama dengan orang tua kita. Tuhan dengan orang tua kita, kita kasih contoh itu, semakin kita dekat dengan orang tua, pasti keinginan orang tua itu adalah kita semakin mengetahui apa yang menjadi keinginan orang tua, dan begitu juga sebaliknya, menjadi keinginan kita juga Tuhan sudah tahu, karena kedekatan secara intim itu secara bisa lewat doa dengan Tuhan itu Tuhan sudah tahu. Yang pertama dengan itu, Bu. Yang kedua,
tentang yang terbaik dengan orang tua ya. Saya rasa saya di sini bukan hanya sendiri, mungkin Ibu Haris juga sudah pernah tahu dengan adik-adik. Saya berempat di sini dengan adik saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan perempuan. Dan tambah kemarin saya sudah berkeluarga. Situasi orang tua kami di kampung sudah beberapa tahun terakhir itu dalam keadaan mengalami penyakit stroke. Dan puji Tuhan posisinya sekarang lagi proses penyembuhan. Walaupun kadang-kadang untuk nada bicara kadang-kadang kurang jelas, tapi dengan terapi pertolongan Tuhan mulai lancar untuk pembicaraan. Nah, lalu waktu kemarin bulan Januari tanggal 7 saya balik ke Nias itu, memang sih doa orang tua itu memang ini ya, dia pengennya sebetulnya saya tahu persis ketika saya sudah pulang itu, dia pengen itu saya itu menikah karena dia pengen tahu anaknya itu menikah. Walaupun adik saya nomor 2 sudah nikah di Solo, udah 1 tahun lebih, tapi orang tua tidak bisa hadir waktu itu karena lagi pandemi itu yang tidak bisa memungkinkan untuk bisa datang ke Solo. Nah, waktu saya pulang itu kesempatan besar orang tua bisa datang untuk bisa melihat. Akhirnya sebelum saya balik ke Nias itu, orang tua sudah berpesan, hanya itu yang menjadi kebahagiaan aku. Sebelum, karena saya ini sakit-sakitan dan waktu kita tidak tahu kapan, dan pengen salah satu anak saya yang sudah lulus itu bisa saya melihat untuk menikah. Akhirnya dengan pergumulan saya tahu memang itu adalah salah satu kerinduan besar dari orang tua. Ya walaupun secara ini saya masih belum selesai, masih belum bekerja, harusnya pengen menikah sudah ada penghasilan dulu, saya bilang begitu. Tetapi saya percaya itu semua bahwa ya mungkin ini waktunya Tuhan. Dan akhirnya waktu saya pulang ke Nias itu ya ada acara pemberkatan nikah seperti itu, Ibu, dan puji Tuhan. Lalu harapan lagi kedua orang tua, karena orang tua sudah nggak bisa sport lagi di tempat ini, adalah adik-adik saya yang masih berjalan studi di tempat ini, ada di Pantirapi, ada di AMTA Sekolah Pariwisata, ada di Solo. Jadi orang tua itu memberikan sebuah tanggung jawab besar kepada saya, adalah mengambil alih tanggung jawab orang tua, menjadi orang tua bagi adik-adik saya yang masih ada di samping saya di tempat ini. Dan itu adalah amanat besar, dan saya tahu bahwa itu adalah, kalau itu saya mengikuti amanah itu sungguh luar biasa. Itu sudah salah satu kebahagiaan orang tua yang memang luar biasa, karena saya tahu kehidupan orang tua saya bagaimana, seperti apa. Dan untuk sport aja di sini secara finansial di Sekepait ini ya sama sekali tidak ada. Tetapi karena pertolongan Tuhan dan saya mengikuti amanat dari orang tua itu, ya puji Tuhan Bu, sampai sekarang adik saya bisa lancar kuliah, dan adik saya yang perempuan juga dapat beasiswa full, dan itu luar biasa Bu. Dan mungkin salah satu itu yang bisa saya sharingkan bagi teman-teman juga sekalian dan Bapak Ibu di tempat ini. Ya, itu aja Bu. Ya, terima kasih Joni. Joni mengingatkan kita ya bahwa berusaha untuk mencari tahu juga apa yang menjadi keinginan orang tua dan berusaha untuk melakukannya. Ya walaupun mungkin tidak sangat-sangat siap kitanya. Dan itu dikaitkan dengan bagaimana kita juga mencari tahu kehendak Allah ya. Karena apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya termasuk tadi menikah, sekolah, ini juga tidak terlepas dari kita menunjukkan tanggung jawab kita atas kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah masih ada lagi teman-teman mahasiswa yang mau berkomentar? Saya Bu. Ya, silakan, siapa ya? David. Oh, David, ya silakan ya. David. Ya, Bu Fefu, mungkin saya bisa sharing beberapa dari yang sudah saya alami. Pertama, saya dapat atau kita dapat membanggakan orang tua kita atau menyenangkan orang tua kita dengan pola pikir kita yang semakin berkembang dan semakin berbeda dari daerah kita asal. Mungkin kita tahu sendiri cara pola pikir kita yang di daerah asal dengan sekarang sudah memiliki perkembangan, meskipun terkadang kita masih terbawa dengan suasana pola pikir kita di Pulau Nias. Kedua, kita dapat juga yang sudah saya alami membanggakan orang tua ketika kita dapat membantu mendidik
atau memberikan masukan kepada anggota keluarga kita yang lain. Mungkin seperti saya mendidik adik saya atau sepupu saya yang lain. Yang ketiga, saya itu dapat membanggakan orang tua ketika saya dapat menghasilkan, baik dalam materi ataupun menghasilkan karya. Meskipun jika diamati penghasilan itu tidak seberapa, tapi dapat membanggakan orang tua bahwa anaknya ini sudah dapat menghasilkan untuk dirinya sendiri. Keempat, terkadang juga menurut saya terkadang juga saya bisa membanggakan orang tua itu ketika saya dapat membantu membiayai adik saya, meskipun itu cuman seberapa, karena saya juga mahasiswa juga membutuhkan dana. Kelima, saya juga bisa membanggakan dan menyenangkan orang tua ketika saya mengasih kabar akan perkembangan yang saya alami di Jogja ini, baik dari ilmu yang saya dapatkan ataupun dari relasi yang saya temukan yang dapat berguna kepada diri kita sendiri sehingga dapat menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih, David. Ini betul-betul dipikirkan dengan serius ya. Ada 5 poin yang diberitahu David pada kita. Saya tidak mengulangi lagi. Tapi satu hal yang menarik juga di situ tadi yang dikatakan David itu adalah bagaimana dia juga ikut memikirkan adiknya dan sepupunya. Ya, ini juga sesuatu yang sudah lama saya pikirkan dan saya juga kasih masukan itu kepada anak-anak saya bahwa orang tua itu jangan hanya mengatakan kepada anak-anaknya kamu harus berhasil, harus menjadi orang hebat, harus menjadi begini begitu ya, tetapi juga bahwa di dalam keberhasilanmu nanti kamu harus memikirkan untuk membantu yang lain. Yang menurut saya itu sangat sangat penting. Saya juga pernah memberi nasihat itu pada anak-anak saya. Kalian harus belajar yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapat penghasilan yang baik. Tapi kalau sudah seperti itu, maka itu juga supaya kalian bisa membantu adik-adik kalian, ya sepupu-sepupu kalian. Ya kebetulan anak-anak saya ini dengan sepupu-sepupu mereka usianya jauh, ya sepupu-sepupu mereka tuh masih kecil-kecil. Jadi saya bilang itu nanti kalian harus perhatikan karena om-om dan tante-tante kalian itu udah akan semakin tua, sementara adik-adik kalian masih kecil-kecil. Ya jadi kita perlu selalu mengingatkan diri kita bahwa tanggung jawab kita ini bukan hanya sekedar bagaimana supaya saya sukses, supaya saya bisa berhasil. Tapi kalau kita sukses, kalau kita berhasil, emang kita mau ngapain? Nah, itu yang penting juga kita selalu pikirkan bahwa saya mau sukses supaya saya nanti bisa membantu yang lain, mengangkat saudara-saudara saya yang lain. Nah, saudara-saudara, dari perenungan kita pada malam hari ini sudah jam 20:10, ya sangat menarik. Ternyata kalau tadi saya siapkan hanya temanya orang-orang miskin selalu ada padamu, kita bisa melihat bahwa diskusi kita ini ternyata bisa berkembang jauh lebih dalam, ya lebih luas lagi, bahwa pertama kita harus selalu berusaha untuk menyadari bahwa di sekitar kita ini selalu ada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bagaimana kita membangun diri kita supaya kita bisa berhasil dan dengan keberhasilan kita membantu orang lain. Saya punya gambar yang bagus tapi saya tidak tahu simpan di mana untuk di-share. Jadi itu gambar itu menarik sekali tentang di pintu sekolah, ya di pintu sekolah ada orang tua dengan anaknya yang kecil. Lalu di sebelahnya ada juga orang tua dengan anaknya yang kecil. Di seberang jalan mereka melihat ada yang cuma jadi tukang sampah, ya tukang sampah lagi bersihin sampah. Nah, orang tua yang ini mengatakan kepada anaknya, kamu harus sekolah yang baik setinggi mungkin supaya kamu jangan menjadi seperti orang itu, hanya jadi tukang sampah. Itu kan bagus ya, memberikan masukan. Tapi apa yang dikatakan oleh orang tua yang satunya kepada anaknya, dia bilang, kamu harus sekolah yang baik
supaya suatu saat nanti kalau kamu berhasil, kamu bisa membantu orang-orang seperti tukang sapu itu supaya hidup mereka lebih baik. Nah, ini kan pesan yang sama-sama bagus tapi sangat berbeda. Yang satu hanya mengatakan kamu harus sukses supaya nggak seperti orang-orang kecil, dan bisa jadi si anaknya lalu kemudian memandang rendah pada orang-orang yang kecil. Tapi orang tua yang satu mengatakan kamu harus berhasil supaya bisa memperhatikan orang-orang kecil. Jadi saudara-saudara, dari perenungan kita pada malam hari ini, hal yang kedua kita juga diingatkan bahwa mari selalu berusaha untuk mencari apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti sesuatu yang baik juga ketika kita lakukan pada sesama kita manusia. Jadi bagaimana kita belajar dari perempuan ini untuk selalu memberikan yang terbaik, bukan hitungan-hitungan. Karena kadang-kadang kita suka khawatir kalau saya memberikan terlalu besar, nanti saya kekurangan. Ya, tapi itu kan membuat kita lupa bahwa ya bukankah berkat Tuhan itu selalu ada setiap hari. Ya berkat Tuhan itu kan bukan kado ulang tahun yang datangnya sekali setahun, ya tapi ada terus setiap hari. Nah, sebelum kita tutup, saya melihat ada rekan pendeta di sini, Bapak Pendeta Eliadil Telembanua. Halo Pak. Apakah Pak Eliadi lagi mendengar? Ya, salam Bu. Shalom Pak Yoho, Pak. Ini dari BNKP Medan ya Pak? Iya Bu, iya Bu. Nah, Ya Pak di laut. Salam Pak, salam Pak. Nah, karena Pak Eliadil ada di antara kita, saya ingin mengajak Pak Eliadil juga ikut memberikan sedikit tambahan dari perenungan pada malam ini. Sebenarnya udah pas sekali Bu yang disampaikan tadi oleh Pak Fon dan juga oleh Ibunya, udah pas sekali itu. Hanya beberapa hal yang saya terbangun dengan situ, yaitu kadangkala di hidup ini kan kita tidak memahami bahwa di sekitar kita itu begitu banyak orang yang membutuhkan kita. Itu pertama tuh. Artinya di sekitar kita begitu banyak orang yang membutuhkan kita. Ini satu hal yang harus kita pahami tadi yang disahkan. Kedua, memang banyak orang yang membutuhkan kita, tetapi tidak tahu kita apa kebutuhan mereka. Ini juga ini masalah tadi. Memang banyak kita tahu banyak, tetapi kita tidak tahu apa kebutuhan mereka. Ini dia. Kemudian mungkin kita juga memberi karena kita tahu kebutuhan mereka, tapi kita memberi itu ya karena ada, bukan karena ketulusan hati, keikhlasan. Ya mungkin karena banyak baru kita bagi. Kalau sedikit ya kita berat untuk kita bagi. Dan mungkin juga kita memberi itu supaya orang senang dengan kita, suka dengan kita. Padahal satu kita lihat tadi bahwa kita memberi itu sebenarnya itu ada kesempatan. Yesus berkata tadi bahwa ya saya sebentar lagi akan pergi. Ini kesempatan. Berarti kesempatan itu kan tidak boleh berulang lagi. Ya, semasih ada kesempatan itulah kita akan berbuat baik kepada semua orang karena kesempatan itu tidak bisa berulang dua kali lagi. Itu dia. Karena ini kesempatan kita untuk hidup. Nggak tahu kita besok gimana, sehat nggak lagi. Nah itu kira-kira Bu, saya tertarik dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Eliadil Telembanua. Ini satu keberuntungan kami memulai BNKP Jogja di saat pandemi, karena ternyata ada kesempatan untuk bertemu dengan lebih banyak orang di banyak tempat lewat ruang Zoom ya. Jadi terima kasih sekali. Kehadiran Bapak malam ini juga buat kami menjadi dukungan buat BNKP Jogja ini ya, supaya terus semangat. Amin. Nah, saya mencatat yang dikatakan oleh Pak Eliadil ini ya teman-teman, bahwa memberi karena ada. Saya suka memikirkan itu, misalnya ada makanan lebih dari gereja, dibagi-bagi, saya bawa pulang. Lalu karena saya nggak bisa makan juga semua, lalu saya berikan kepada yang membutuhkan, ya kadang kepada yang ngambil sampah misalnya saya kasih. Tapi suatu kali saya juga ditegur oleh diri saya sendiri ya, kamu ini selalu hanya memberi karena ada sesuatu yang lebih di kulkas.
Itu pun karena kamu dapat dari yang lain juga gitu. Tapi apa nggak sebaiknya sesekali ya berikan juga sesuatu yang memang ya kamu belanjakan untuk khusus dibagi ya. Jadi ini yang saya catat dari yang Pak Eliadil tadi, kita jangan hanya memberi karena misalnya kita kelebihan, jangan memberi sesuatu karena kita lagi berlebihan, atau karena kita nggak suka makanannya, nggak suka kita bagi gitu. Tapi itu tidak salah, tapi bahwa harus juga ada di mana kita dengan sengaja menyiapkan sesuatu yang baik yang memang kita mau bagikan. Dan hal yang terakhir yang tadi diingatkan oleh Pak Eliadil ini adalah kesempatan, ya, momentum. Saya juga mencatat itu dalam perenungan pada malam hari ini. Kalau mau melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, itu kadang-kadang ada momentum-momentum tertentu. Ya, ada satu hal yang tidak pernah saya lupa bertahun-tahun yang lalu ya, ketika saya baru jadi pendeta, terus saya pergi ke toko obat. Waktu itu saya mau beli obat. Nah, di depan saya yang antri hanya ada satu ibu tua yang membeli obat. Saya ingat sekali itu tahun 96 itu obat yang dia beli itu harganya itu 20-an ribu ya, dan itu di tahun itu sangat besar ya. Agak lama si ibu itu mikir di depan kasir karena dia tidak punya kurang uangnya, sementara obatnya dia butuh. Nah, pada saat itu sebenarnya apa yang saya beli tidak penting-penting amat, dan saya punya cukup uang di kantong saya waktu itu kalau saya mau bantu si ibu itu. Dan waktu itu saya antara kasih enggak, ya ada rasa ragu-ragu, ada rasa takut kalau saya tawarin ntar nanti dia menolak. Akhirnya saya cuma diam aja dan si ibu itu pergi, nggak jadi menebus obatnya. Tapi itu kemudian menjadi ya pergumulan di hati saya. Kenapa sih tadi kamu nggak bantu aja ya? Nah itu saya selalu ingat itu bahwa kesempatan tidak selalu ada dua kali untuk membantu orang lain. Jadi kita memang harus menggunakan momentum yang ada, ya, kesempatan yang ada ketika kesempatan itu ada. Jadi apa yang ada yang membutuhkan, ya langsung saja kasih, daripada jangan bilang nanti dirapatkan dulu. Misalnya seringkali seperti itu ya, orang udah mau mati, nanti kita cari dana, kita rapatkan dulu, ya keburu orangnya mati. Jadi bagaimana kita menggunakan momentum, dan momentum itu ada ketika kita punya kepekaan pada sekitar kita. Ya tadi Pak Eliadil juga mengingatkan, kadang banyak sekali orang yang perlu dibantu itu sebenarnya, tapi kadang kita nggak tahu siapa. Nah itu dibutuhkan kepekaan kita untuk menyadari siapa yang sedang butuh bantuan, dan bagaimana kita dengan segera bisa memutuskan untuk memberi bantuan menggunakan momen yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya pikir sampai di situ perenungan kita pada malam hari ini. Orang-orang miskin selalu ada padamu, mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang butuh bantuan itu, yang butuh perhatian kita, butuh kasih sayang kita, selalu ada di sekitar kita. Mari kita belajar menjadi orang yang lebih peka untuk memberikan sesuatu, memberikan bantuan dengan segera kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah Engkau tambahkan pemahaman kami akan firman-Mu ini. Tolong kami ya Tuhan untuk juga tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi untuk selalu memikirkan orang lain, menyadari kehadiran orang lain di sekitar kami, menyadari kebutuhan-kebutuhan sesama kami. Dan tolong kami ya Tuhan untuk bisa juga menjadi orang-orang yang bertindak dengan kasih, dengan cepat, untuk berbagi kasih kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Trisman Zaluku. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Firman malam ini memperlihatkan kepada kita bahwa
ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan merebut kesempatan untuk mengasihi Dia. Amat disayangkan ya, begitu banyak orang Kristen hari ini yang lebih mempedulikan kepribadian sendiri, dirinya sendiri daripada Tuhan. Dan saudara, saya juga mengajak kita untuk terus mengasihi Tuhan, juga mengasihi sama kita. Seperti tadi yang dikatakan ya, bahwa hidup ini adalah kesempatan, kita merebut kesempatan ini untuk mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam lagu pujian kita, yaitu Allahku kan memenuhi. Sebagai lagu penutup kita malam ini, yaitu Allahku kan memenuhi. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Untuk doa syafaat, kami persilakan kepada Saudari Armia dulu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang kita tiba pada doa syafaat, dan kepada saudara-saudari seiman, apakah ada pokok-pokok doa yang akan didoakan pada saat doa syafaat nanti? Waktu dan layar saya persilakan kepada saudara-saudari. Ya, kita berdoa untuk kegiatan-kegiatan BNKP Jogja. Kemudian kita berdoa untuk yang sakit, Bapak dan Ibu Sabar Budi Zendrate. Kemudian yang sakit Bapak Mahaga Harifa.
Terus apakah teman-teman tahu ya, L anaknya Parius juga waktu yang lalu sakit, mungkin bisa kita doakan juga L anaknya Parius. Lalu kemudian ada tadi teman kita di sini David Zebua, nanti awal bulan dia mau berangkat ke Nias untuk penelitian skripsinya tentang rumah adat. Dan David mau naik motor ke Nias. Jadi kita doakan supaya rencana itu terwujud, termasuk juga supaya kebutuhannya semua boleh tercukupi. Itu dari saya. Apakah ada lagi dari saudara? Mungkin bisa lanjut. Jika tidak, ya gimana Bu? Ya, mungkin udah cukup, bisa silakan. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenan-Mu kepada kami pada malam hari ini, di mana waktu yang Tuhan berikan, waktu yang sangat luar biasa Tuhan Yesus, sehingga kami saudari seiman pada malam hari ini kami bisa bersatu, kami bisa berkumpul Tuhan, dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, dari berbagai keadaan pada saat ini Tuhan, sehingga pada malam hari ini, di waktu ini, Tuhan persatukan kami di persekutuan doa BNKP Jogja pada malam hari ini melalui virtual Zoom. Terima kasih Tuhan untuk segala perkenan-Mu, terima kasih segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita Tuhan. Meskipun banyak godaan-godaan Tuhan Yesus, tetapi pada malam hari ini kami saudara Tuhan telah memberikan waktu luang untuk memuji, memuliakan Engkau di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, saudara-saudara yang telah berkumpul, yang telah memuji Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarkanlah keseruan hati saudara-saudaramu, dengarkanlah keseruan hati anak-anak Tuhan yang mau berserah kepadamu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan Yesus kami berdoa buat jemaat BNKP Nias Jogja Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan banyak kegiatan-kegiatan, program-program rancangan yang disusun Tuhan dari tahap ke satu ke tahap yang lain tanpa kami sebut satu persatu Tuhan, Engkau telah mendengarnya Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan segala rancangan program-program kegiatan yang akan kami laksanakan di BNKP Jogja Tuhan, biarlah terlaksana itu Tuhan sesuai dengan campur tangan Tuhan. Biaya-biaya yang dibutuhkan, dukungan, ataupun segala macam Tuhan Yesus, semuanya Tuhan hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan, karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah, dan kami percaya apapun program yang kami laksanakan, itu akan terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan di atas kerajaan surga. Manusia yang merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan apa yang akan terjadi. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik itu Bapak Sabar, Budi, Zendrate, Bapak ataupun Ibu, kami berdoa Tuhan Yesus, apapun penyakit saudara, apapun penyakit yang mereka derita Tuhan Yesus, di tempat ini Tuhan, kami satu hati, kami berdoa buat saudari kami, Engkau Tuhan dokter di atas segala dokter, angkat tangan kananmu Tuhan Yesus, bersama dengan Bapak Amahaga Harefa, El anaknya Bapak Lius, Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Engkau jamah Tuhan Yesus, Engkau angkat tanganmu, biarlah terjadi penyembuhan di dalam kehidupan mereka satu persatu. Tuhan Yesus, biarlah terjadi kebahagiaan di dalam keluarga, di dalam kehidupan, di dalam studi, ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka senantiasa di dalam memuji, memuliakan Tuhan di atas kerajaan surga.
pada malam hari ini Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan yang telah berserah diri di hadapan-Mu. Banyak Tuhan beban kehidupan kami masing-masing, banyak probleman, banyak progres kehidupan kami yang kami ingin Tuhan, yang kami inginkan. Namun Tuhan, secara manusia kami lemah, kami tidak mampu. Untuk itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan datang, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga apapun probleman kehidupan kami Tuhan Yesus pada saat ini, dan kami imani dan kami percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan kami. Inilah kami Tuhan Yesus, pada saat ini kami percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan harapan kami. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah, dan firman Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami pada malam hari ini, yang Engkau paparkan kepada kami, begitu luar biasa Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, biar menjadi rema di dalam kehidupan kami, semangat di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat hamba-Mu, buat pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan pada malam hari ini, tanpa kami sebut satu persatu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus telah mengetahui semuanya. Untuk itu Tuhan Yesus, seluruh pelayanan Tuhan Engkau berikan peningkatan yang luar biasa Tuhan Yesus, dan Engkau balaskan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan, di dalam studi, ataupun di dalam segala apa yang mereka cita-citakan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kanan Tuhan itu akan mengalir rezeki-rezeki yang daripada Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat negara kami, negara yang kami cinta ini, negara Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan kecil. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau berikan pemimpinan yang baik, dan Engkau yang selalu menolong kami, terlebih Tuhan di bidang agama. Engkau berikan Tuhan Yesus kepemimpinan agama, satu hati, satu pikiran, untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, sesuai dengan kepercayaan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, ataupun sanak saudara kami, di mana saja mereka berada, orang tua yang kami cintai Tuhan, yang berada di kampung halaman, ataupun dimanapun tempat berada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mereka, berikan umur panjang, kesehatan yang baik, biarlah Tuhan selalu bersama mereka, karena pada saat ini juga Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami rasakan pada saat ini, mereka juga merasakannya Tuhan Yesus. Inilah kami pada saat ini Tuhan, kami mahasiswa, kami yang bekerja di Jogja ini, kami perantau di Jogja ini, Engkau Tuhan Yesus melancarkan segala program-program, rancangan-rancangan kami di Jogja ini, semoga dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, buat gereja BNKP Jogja yang telah berdiri Tuhan Yesus, Engkau berikan perkembangan-perkembangan yang luar biasa Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-jemaat yang ingin memuji Tuhan lewat gereja tersebut Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan perkembangan yang luar biasa daripada Tuhan. Biarlah terjadi kemuliaan Tuhan dan menganggungkan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Bapak menyerahkan seluruh seruan hati kami di hadapan Tuhan, dan apa yang kami belum minta, biarlah kami minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa doa kami yang tidak sesuai, dan Engkau Tuhan Yesus yang memakluminya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di atas segalanya hanya kami serahkan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menyanyikan lagu pujian kita, Bapa terima kasih.